Selamat pagi, saya Ferry Pilor dari channel Ngatur Uang. Pada waktu saya berusia 40 tahunan, ya, saya memimpin sebuah perusahaan pialang asuransi dan kemudian saya memiliki seorang karyawan, ya, dengan inisial E, ya, yang kemudian dia bercerita bahwa dia mesti bekerja keras untuk membantu ekonomi bapaknya karena bapak ibunya sudah berpisah atau mungkin ibunya sudah meninggal, ya, dia tinggal sama bapaknya. Nah, jadi dia mesti bekerja keras buat bapaknya. Saat itu ini berusia 20 tahunan. Kemudian saya sampai tanyakan kepada dia, ayahmu usia berapa? Ayah saya usia 49 tahun. Loh. Kemudian, ya, ayah saya menyampaikan bahwa saya sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan ayah saya sudah tua dan sudah tidak mampu bekerja lagi. Hah? 49 tahun sudah merasa tua dan merasa tidak mampu bekerja lagi. Saya pikir dia punya orang tuanya, ya, ayahnya dia punya pikiran yang salah, ya, keliru, ya, keliru. Kenapa? Karena sampai saat ini pun juga saya berusia 57 tahun masih bekerja, masih berkarya, masih memang menggunakan pikiran saya untuk dapat produktif, ya. Dan kemudian semalam dapat cerita juga dari seorang kerabat, ya, yang bertandang ke rumah, disampaikan bahwasannya ada keluarganya yang kena PHK, ya, yang kemudian dia merasa putus asa, merasa tidak berdaya dan kemudian tidak lagi mau bekerja. Usianya 52-53 tahun. Lantas yang bekerja apa? Hanya istrinya. Lah, oke, itu dua kasus dari karyawan saya pada waktu itu. Dan semalam, ya, ada seorang suami, ya, yang saat ini membiarkan istrinya bekerja, dia tidak bekerja, ya. Kemudian kalau saya memberikan contoh buat Anda semua, ya, tentang bagaimana seorang laki-laki kepala keluarga, seorang suami yang harus menjadi tulang punggung, ya, yang menjadi penanggung jawab ekonomi keluarganya, ya. Saya punya sahabat-sahabat di luar sana di perasuransian yang usianya sudah lumayan cukup senior daripada saya, 60, 65, 70, 75, bahkan ada yang mendekati 80 tahun. Masih bekerja, masih aktif, masih produktif. Ya, mungkin karena mereka beruntung, ya, masih bisa bekerja di industri perasuransian. Ya, seperti yang saya sampaikan dalam saya punya channel Guru Asuransi, karena tenaga ahli orang yang expert di bidang perasuransian sedikit, ya, sangat sedikit dibandingkan kebutuhannya, sehingga mungkin mereka masih dibutuhkan, ya, di perusahaan masing-masing. Nah, jadi kembali ke dua cerita tadi, ya, dua cerita yang satu sisi ini masih sudah merasa tua, usia padahal masih 49 dan 53. Di satu sisi ini yang sudah uzur, yang sudah 70 tahun sampai menjelang 80, masih merasa muda. Jadi masalah tua atau tidak sesungguhnya bukan masalah angka, tapi masalah pikiran, ya. Kemudian apakah dia masih mampu bekerja atau tidak, sesungguhnya sepanjang manusia masih sehat badan, masih sehat pikiran, sesungguhnya dia masih bisa bekerja. Dan semestinya seorang lelaki, seorang suami, seorang kepala keluarga harus bekerja sepanjang dia masih sehat, ya. Ada beberapa hal yang saya tuliskan di sini. Mungkin ada 5, ya. Kapan laki-laki tersebut, ya, boleh tidak bekerja? Pertama, saat dia mati. Ya, saat dia mati, tentu dia tidak bisa bekerja, ya. Ini kedua, saat dia mengalami cacat ataupun lumpuh total, ya, dia hanya bisa di kursi roda atau cuma di tempat tidur tergeletak, kepalanya begini, gitu, saat lumpuh total. Kemudian ketiga, saat dia sudah gila. Keempat, mungkin saat dia sudah tua sekali, tidak berdaya, usia 80 tahun, mungkin sudah tidak bisa, katakanlah, maaf, mandi sendiri pun sudah tidak bisa. Tapi, ya, saya punya mertua, ya, usia 86 tahun, masih mandi sendiri, masih menggosok sendiri, masih memasak. Jadi Anda mesti malu yang usianya di bawah 60 yang sudah merasa tua, ya. Kemudian yang kelima adalah saat Anda sudah mencapai financial freedom, ya, Anda boleh tidak bekerja, di mana Anda punya aset sudah menghasilkan income
yang dapat menutupi seluruh biaya hidup Anda boleh tidak bekerja. Tapi di luar 5 itu, Anda harus bekerja. Anda harus bekerja. Jangan bikin malu. Anda tuh suami, kepala keluarga, ya, dan ayah. Ya, Anda harus bekerja. Ya, memang capek, memang malu. Ya, kalau katakanlah misalnya Anda ojol, Anda jadi supir Grab ataupun segala macam, memang menurut Anda mungkin malu, tapi di sekian banyak orang di luar sana masih bekerja, mencari nafkah. Jadi apa? Yang sakit tuh bukan apa? Bukannya Anda punya tubuh, tapi Anda punya pikiran, Anda punya mental yang sakit, yang mesti diobati. Anda harus bekerja, ya. Jadi jangan putus semangat, ya. Jangan malu. Sepanjang itu halal dan legal, Anda kasih contoh kepada anak Anda, terutama anak Anda yang perempuan, ya. Terutama juga anak laki Anda, karena anak laki Anda yang akan melihat Anda sebagai contoh. Anda mesti menjadi tulang punggung dan bukan teladan kepada anak Anda. Buat istri dan anak Anda bangga dengan Anda, ya. Ya, kembali lagi, Anda harus bangkit, bangun dan bekerja apapun itu, ya. Sepanjang apa? Sepanjang apa? Halal dan legal, lakukan itu, apapun itu. Anda mau pakai jadi sopir angkot ataupun sopir pribadi, ya, jangan malu. Anda bisa, misalnya Anda kemana, saya mesti tanya, pakai otak Anda, pakai otak Anda. Anda punya keluarga, Anda punya sahabat, ya, Anda minta opini, minta pandangan, minta bantuan. Boleh nggak saya bantu kamu? Boleh nggak saya bekerja? Sebagai apalah? Anda lakukan itu, ya. Jadi tukar Anda punya pikiran, kemampuan Anda, berikan kepada orang lain supaya apa? Anda mendapatkan apa? Suatu rezeki. Ya. Jadi jangan malas, jangan beralasan, ya. Anda harus tetap bekerja untuk apapun itu, ya. Dan jangan mengemis, jangan menjadi peminta-minta. Anda harus bekerja, pakai otakmu. Ya, berikan teladan terbaik buat anak-anak Anda. Berikan istri Anda kebanggaan, kasih. Itulah tugas seorang suami, kepala keluarga, dan ayah. Ya. Jadi saya sendiri 5-7 tahun, ya, dan masih terus ingin berkarya, aktif, produktif, dan berikan teladan buat anak-anak saya dan buat Anda semua, bahwa usia bukanlah halangan, bukanlah suatu rintangan. Sepanjang kita masih mau bergerak, berpikir, capek, ya, saya yakin ada pekerjaan buat Anda di luar sana. Coba Anda mestinya malu dengan orang luar sana yang tanda petik masih berjuang, masih bekerja, ya, dengan apapun itu. Mungkin hasilnya nggak seberapa. Bahkan seorang sahabat saya yang usianya 65 atau 66 atau menjelang 70, ya, dia masih mau bekerja, ya, untuk menjadi apa? Menjadi di sebuah restoran. Mungkin Anda pernah lihat Boga Group, ya, ataupun restoran Peppers, ya, membuka lowongan buat lansia, ya. Gunakan itu. Anda lamar lagi. Anda jadi waitress ataupun jadi pengelap-pengelap meja untuk membawa makanan para tamu. Jangan malu. Justru Anda kalau di rumah malu, nggak ngapa-ngapain, ya, Anda harus bekerja, Anda harus keluar rumah, cari pekerjaan. Saya percaya, kalau Anda pakai otak Anda akan dapat pekerjaan. Jadi, seorang suami, kepala keluarga, ya, ayah, harus bekerja. Tidak ada alasan. Ya, sepanjang Anda tadi sehat, ya, Anda punya kemampuan, Anda punya sahabat, Anda punya keluarga, kerabat, tanyalah, mintalah nasihat, mintalah bantuan. Bukan jangan minta uang, ya. Jangan minta uang, jangan mengemis. Tapi mintalah bantuan, mintalah pekerjaan. Saya percaya akan ada, ya. Jadi Anda jangan putus asa, Anda bersemangat, ya. Anda dengan pasangan kalian, dengan istri kalian berdoa sama-sama untuk minta bantuan dari Tuhan supaya Tuhan membukakan kalian punya pintu-pintu rezeki. Percayalah sama saya. Ya, percaya sama saya. Pintu rezeki akan terbuka bila mana kalian berupaya dengan sebaik-baiknya, dengan ketulusan hati, kesungguhan hati, ya. Tuhan tidak akan mencampakkan kalian, tidak akan melantarkan kalian sepanjang kalian meminta bantuan dan kalian itulah memang untuk bekerja untuk keluarga kalian, untuk pasangan dan anak-anak Anda. Ya. Jadi sekali lagi, kalian bangkit, bangun, lakukan yang terbaik, dan saya percaya akan ada jalan terbuka buat Anda semua. Saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak pas, tapi
Intensi saya adalah hanya untuk membuat Anda supaya menjadi lebih baik, ya, supaya hati Anda, pikiran Anda, jiwa Anda tergugah. Bagaimanapun juga, Anda seorang suami, lelaki, kepala keluarga dan ayah harus bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga. Anda harus membuat anak Anda, istri Anda bangga dan bahagia. Jangan malu, jangan malu, jangan malu untuk capek, untuk bekerja apapun yang sepanjang apa? Halal dan legal. Saya Fedi Pilwar untuk channel Ngatur Uang.